Shalom, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Saudaraku, dimanapun kita berada, mari bersatu teduh sejenak, datang ke hadapan Bapa di sorga. Kita berjumpa di dalam doa dan firman-Nya. Mari berdoa. Selamat pagi Bapa, terima kasih kami merasakan kasih-Mu, kuasa-Mu, berkat-berkat yang selalu kami rasakan dalam hidup kami. Kami bersyukur atas semuanya itu. Hari ini kami melandasi hidup kami dengan firman Tuhan. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus. Kami mendengar, kami mengerti, kami melakukan dalam hidup. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab Yosua pasal 6 ayat 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini, beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Ayat 3, haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikian harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Saudaraku yang disebut berbahagia, mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Saudara, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Rencana Allah tidak dapat dibatasi dengan pertahanan dan perhitungan manusia. Kisah penaklukan kota Yeriko membuktikan hal ini. Kota ini dikelilingi oleh tembok yang tebal, tidak dapat menghalangi dan membendung pekerjaan Tuhan. Sebab Ia, Tuhan, telah menyerahkan kota ini beserta isinya kepada bangsa Israel dalam kepemimpinan Yosua tanpa perlawanan. Saudara, di sini kita melihat bahwa kemenangan yang diraih bukan karena para prajurit Israel atau orang-orang yang gagah perkasa atau karena kemampuan dalam menyusun strategi perang, tetapi karena ketaatan dan kepatuhan umat Israel kepada Allah. Penaklukan kota Yeriko itu berhasil bukan karena kekuatan dan tersedianya mesin perang buatan manusia, tetapi karena iman dan ketaatan. Mereka percaya akan janji Tuhan itu dan mereka hidup di dalam janji itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita, masalah, tantangan, pergumulan, penderitaan seringkali membuat kita kecewa, frustasi, sehingga tidak jarang umat Tuhan melupakan Tuhan, lebih mengandalkan kemampuan sendiri untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi. Tetapi yang kita temui adalah jalan buntu. Saudaraku, dalam terang firman yang menjadi perenungan kita hari ini, kita belajar bahwa Tuhan Allah memiliki kuasa untuk mengubah keadaan, untuk memperbaiki lingkungan di mana kita tinggal dan kita bekerja. Tuhan sendiri melakukan hal yang terbaik untuk umat-Nya.
Tidak ada satu bagian pun dalam kehidupan umat yang tidak dapat diubah Tuhan. Disinilah hidup kita akan menjadi berbeda. Sebab walaupun kita diperhadapkan dengan tantangan dan pergumulan atau penderitaan, kita tidak harus menghadapi dan memikulnya sendiri. Sebab tidak ada yang terlalu besar bagi Allah untuk diselesaikan, dan tidak ada yang terlalu kecil bagi Allah untuk diperhatikan. Apa yang tidak mungkin bagi kita manusia adalah mungkin bagi Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudaraku, mengakhiri persekutuan kita berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Selamat masuk hari yang baru. Jalani kehidupan ini dengan mengandalkan Tuhan. Kasih Tuhan, berkat Tuhan hadir dalam hidup saya dan saudara. Shalom.